pengalaman kita kan beda sama yang lain kemarin. Bukan merasa lebih dari yang lain, cuma dikasih pengalaman ku Allah tuh ya harus merasakan lockdown seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini jadi apa ya, penyemangat buat yang lain yang belum mengambil kerja dakwah, apalagi yang punya niat ke India tuh harus bener-bener gitu. Ya, kawan-kawan sono juga India, masya Allah, kita sudah kadang-kadang banyak salah, kita banyak buat salah sama mereka. Kadang kita banyak tuntutan, banyak masalah, banyak maunya, banyak. Padahal mereka udah ikram habis-habisan. Mereka itu masya Allah, kita kadang-kadang sedih udah, karena dari kita ini kadang-kadang masya Allah keinginan nggak kepenuhi, marah kita. Kadang-kadang kurang ini, marah kita, masya Allah. Kita nggak sadar mereka tuh, masya Allah, sudah ada yang 4 bulan, 40 hari dia nungguin kita, nemenin kita, bayangin. Luar biasa maka pengorbanannya tuh, kita nggak bisa membalas kebaikan mereka. Betul itu, masya Allah. Kita kadang-kadang Anja Channel. Kargo jari Indiana Haji batu. Tete buat nungadang teh, buat yang mendengar teh naik semangat mas, iman. Kumaha tak pengalaman mas? Pengalamannya ya begitu nikmat, ada menyenangkan, ada yang menyedihkan. Pas awal-awal? Awal itu ya nggak ada masalah lah, awal namanya awal kan udah ini. Tapi kan setengah taskil pertama kan 40 hari. Nah, baru hampir sebulan tuh, sekitar 26 hari atau 27 lah. Itu udah mulai risau, udah mulai ada apa ini. Kan kawan-kawan kan udah pernah ke India kan. Tapi sebelumnya ada pirasat tiba-tiba mau lockdown sampai 9 bulan. Itu kan, Mas Turo lagi, Allahu Akbar. Itu saya lagi bayan wapsi tuh, bayan hidayah. Nah, bayan hidayah selesai, kita udah mau berangkat. Mau bayin cerita ngomong, celetuk kayak kade eta nanti corona gitu. Tapi kan zaman sing Mas mencan rame-rame eta corona. Jangan geus aya, cuman kan eta mau bayin Pak Bagus tuh. Langsung ngomong celetuk. Kadenya kena corona gitu. Padahal encan rame nya berita etanya. Allahu Akbar. Bayangkan atuh. Ya rem di rem ngeruk nah. Iya. Ini rem ya. Gitu. Udahlah kita perjalanan, tapi alhamdulillah dalam perjalanan, dalam transit dan dalam ini nggak ada masalah sedikit pun. Kita lancar alhamdulillah. Dalam pengecekan, dalam check-in apa di Malaysia, di India, mulus lah. Pokoknya masya Allah sampai ke India alhamdulillah nggak ada masalah juga. Terus di India kan kita hampir 6 hari atau hampir seminggu lah di situ. Sekalian kita nunggu Maulana atau Adrej itu kan di Jur tuh. Oh yang waktu istima ya? Istima sama mana tuh nggak tahu, sama Pak ini Pak suruh kita Pak Cecep ketemu saya tuh sana tuh. Cuman pas itu saya nggak subah sama Pak Cecep. Wah, saya kira tuh maunya lama gitu kan. Wah, Pak Cecep. Jadi nggak ketemu dulu sama Pak Cecep? Ketemu, cuman saya nggak subah gitu, nggak salaman. Oh. Ada teman-teman saya. Di Nizamuddin ketemu? Iya, di Nizamuddin. Itu udah terakhir, udah hari 2 hari lah ketemu sama beliau tuh. Sama yang dari Medan siapa tuh? Pak Ali. Bukan, satu lagi yang barunya gendut. Ustaz Marsuk. Pak Haji siapa gitu. Oh. Pak Haji itu kan yang dulu kan ke sebelah, cuman alhamdulillah kan terus udah kembali gitu. Jadi berapa pasang waktu itu? Saya 4 pasang ya kalau saya. Pasang Bogornya? Iya, Bogor semua. Jadi alhamdulillahnya kan 4 pasang. Kemudian juga kita ketemu di markas tuh dari mau menjelang berapa ya? Saya udah 3 hari. Baru sama dari campuran dari Sumatera 2 pasang. Terus dari Temboro 1 pasang. 3 pasang cuman itu. Ajib itu. Jalurnya pun hampir mirip, satu jalur ke itu, ke tempat taskilnya tuh, ke mana teh?
Hyderabad. Cuman beda kabupaten lah mungkin itu. Kalau Hyderabad kan termasuk mungkin provinsi ya, kayak bagian Bandung lah, negara bagiannya itu. Nah itu terus alhamdulillah tuh kita gerak sono. Nah, berarti bisa gerak dulu berapa lama itu? itu sekitar 26 hari itu udah yang full itu kayaknya 26 Sebelum hari. di lockdown? Sebelum di lockdown. Nah minggu terakhir ini udah ada ini apa, ada hawar-hawar ada apa ini gitu. Maksudnya nanti Gaya beritanya maksudnya sebentar minta surat apa iya. nih, paspor, sebentar minta surat paspor, sampai kawan anak muda ini kan sampai ngambek gitu, dibanting lah itu. Allah. Apa Kesel paspornya. ya? Keselnya itu bukan masalah paspor. Kalau Rijal mungkin nggak jadi masalah karena ini kan Bawa istri. Mas Turo. Jadi Mas Turo kelihatan lagi. Kita udah aurat. ditutupin, udah ini dibuka lagi kan. Namanya ini tetap harus dibuka karena memang pemimpin mereka itu bukan orang muslim. Iya. Oh, itu yang berarti yang ngelihat Mas Turo, dia polisinya laki-laki perempuan? Ya laki-laki lah. Allah. Cuman maksudnya nggak boleh kalau ketemu langsung itu nggak boleh. Cuman paspor, jadi sebentar paspor, minta laporan. Ya tetap kan ngelihat foto istri kita ya. Gitu. Kan walaupun kita tetap awalnya kita ditutupin, tapi kan kita nggak tahu di sono. Iya. Dibuka kan. Nah itu akhirnya kan kita masalah gimana nih? Ini kok seperti begini? Akhirnya ya ujung terakhir. Nah ini ada dari kesehatan, dari kepolisian itu datang tuh 1-2 mobil. Nah, Amir udah bingung nih, wah ini Amirnya ada apa nih? Akhirnya Amir ambil keputusan karena masjid sama rumah itu agak jauh lah, agak pelak-pelok ya. Akhirnya kan memang ada gang tunggal lewat mobil. Nah kita lewat dari masjid langsung masuk ke rumah lewat gang itu. Langsung kata Amir udah cabut kita ke Malipali, ke markas Hyderabad itu Malipali. Perjalanan 8 jam. 8 jam. Dari jam 2 siang kita sampai ke tempat Malipali sekitar jam 1-an lah, 1 atau jam sekitar jam 1 lah, menjelang jam 1-an malam. Alhamdulillah terus langsung kita ke tempat biasa, tempat Mas Turot diantar dulu ke Pondok Putri, dan memang di situ udah sepi, Pondok Putri udah diliburin. Haji memang mungkin kayaknya udah skenario awal lah ya. Iya. Nah, masuk, ternyata udah kosong tuh Pondok Putri. Akhirnya udah barang-barang ibu-ibu udah masukin, kita masuk ke markas. Itu pas kita belum kontak-kontakannya? Belum, masih belum ini, itu kan belum di karantina. Iya. Nah, akhirnya kan setelah kita masuk ke markas, nah kita alhamdulillah ada khusus memang buat koren di atas tuh, ada masjid sebelah, terus buat koren sebelahnya gitu. 2 tingkat kalau yang untuk koren itu kan 3 tingkat. Kita di lantai tingkat, yang lantai 2-nya untuk musyawarah markas daerah. Jadi setiap malam Selasa tuh udah pada kumpul kan penanggung jawab kalau ada penanggung jawab daerah gitu. Alhamdulillah akhirnya kita juga udah diwanti-wanti sama. Nah waktu awal itu udah sampai ke situ kan kita udah nggak boleh pakai jubah. Kata Amirnya kita nggak usah pakai jubah ini dalam perjalanan karena kita mau diterbangkan ke Delhi. Jadi kita akan ngambil langsung Delhi langsung ke Indonesia gitu. Tiket udah lagi dicari-cari, lagi dipersiapkan. Nah akhirnya lama 2 hari, ternyata pas sorenya itu ada yang datang tuh dari kesehatan. Nah kita udah diwanti-wanti, nanti kalau ada orang kesehatan jangan batuk-batuk, tahan aja dulu gitu batuknya. Ya gitu kan, masya Allah. Sekali batuk ditangkap ya. Gitu, isolasi. Kan. Nah pas malamnya, masya Allah, geruduk 5 orang polisi datang. Udah gitu. Yang 2 pertama dibawa, Amir saya, Pak Said, Abdullah, Zaki tuh. Nah ini orang kok nggak balik-balik ini, gimana nih? Akhirnya ternyata udah suruh ke Mas Toro, suruh pakai baju astronot langsung ke tempat karantina. Nah akhirnya kan saya berdua nih sama Oman. Ini orang saya nggak bisa bahasa, dua-duanya yang tarjimnya yang 2 orang yang bisa bahasa duluan gitu, Mas.
akhirnya kita bawa perlengkapan seadanya tuh, masya Allah, bayangin seadanya. Kita karena rasa takut juga, rasa khawatir kan, ke tempat Mas Turok suruh ibu-ibu suruh pakai baju astronot, bawa apa ini, kita nggak ngerti bahasa. Akhirnya kan pakai sekedarnya pakai tuh, ternyata baju-baju ibu-ibu yang di situ keletakin, pokoknya ngebelatak lah di kamar ibu-ibu tuh. Nggak ada satupun dibawa. Tadinya saya juga mikir ini pakai purda atau pakai kerudung aja gitu, ya karena Allah. takut itu kan polisi udah nungguin di pintu itu, buru kan gitu, segera kan gitu. Nah akhirnya di bawah tuh udah siapin ambulan. Coba bayangin, itu pasar, tempat pasar rame-ramenya sebegitu, orang nyoting pakai shootingan dari khusus itu, dari TV juga. Terus dari orang-orang tempatan lihat kita semua, masalah itu sedihnya gitu. Akhirnya kita sama aliyahnya sabar, kita doa. Amal lagi, buat amal amal lagi, kita, mudah-mudahan buat ini amal. jadi asbab hidayah. Yang penting kita tawakal, jangan sampai putus dengan Allah. Kita zikir terus, kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita negeri orang ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya. Karena nggak tahu memang masalahnya. Di situ ada pikiran di deportasi nggak? Kepikiran nggak? Ya kita nggak tahu, justru itulah kalau awalnya tuh kita merasa wah ini kalau di deportasi lebih enak begitu. Karena mikirnya gitu. Kalau ini kan lebih cepat pulang ya, sebelum situasi makin parah gitu. Yeah. Nah kan dapat kabarnya tuh per 2 minggu kalau nggak salah tuh. 2 minggu mau dipulangin, sampai akhirnya enggak tuh sebulan 2 bulan. Nah ini pas di karantina, pas rasa anak kumaha eta pas geus 3 bulan. Nah ini awal pertama kita karantina, kita berangkatlah. Kita berdua sama 4/4 karena dua pasang sudah duluan, yang tarjimnya kita nggak tahu lah bahasa, udah ditutup sampai belakang, langsung kita berangkat masuklah karantina. Nah, kaget lah, masya Allah, ternyata udah di situ. Allahu Akbar, kita pelukan teman-teman ini tuh, masya Allah. Dan ya sedih lah keadaan, coba bayangin satu ruangan yang plong gitu, terus ini nggak ada kamar buat khusus ibu-ibu. Ya Allah. Nah, gimana coba, kita bingung. Akhirnya kita cari-cari teman-teman sono bagaimana nih. Akhirnya kita alhamdulillah kan dapat kain tuh, dapat hijab. Akhirnya kita di pojok kita bikin hijab. Bikin hijab di pojok, terus alhamdulillah tuh agak aman. Sedangkan di situ coba udah ada dari teman kita dari Temboro itu sekitar 3 orang. Wah ini kok kayak orang Indonesia nih, kecil-kecil duduk. Kita deketin, oh masya Allah ini ternyata jamaah Temboro yang gerak 1 tahun, cuman ada 3 orang. Terus saya tanya, karena 10 orang yang 7 orang dipisah-pisah Di provinsi lain? Enggak, maksudnya di karantina, cuma dipisah-pisah. Shelter, ada yang, di shelter? Di shelter, ada yang di rumah sakit, ada yang di ini kan gitu. Masya Allah, ternyata akhirnya kita cerita. Kemudian juga ada jamaah Rijal tuh di situ kan, ada jamaah Kyrgyzstan. Terus kemudian ada Kyrgyzstan banyak tuh, sekitar mungkin 18 orangan kalau nggak salah tuh. Kemudian ada jamaah dari Vietnam, 1 jamaah jalan kaki juga tuh. Alhamdulillah kita sedikit kehibur lah. Akhirnya kita lihat dari kanan 3 hari kita tidak buat amal waktu awal tuh. Lihat daripada jamaah Kyrgyzstan, dia semangat, dia buat jaulah, buat tarkib, lihat yang lainnya, buat taklim. Akhirnya kita suruh gabung tuh, suruh kita buat amal. Ya alhamdulillah kita gabung sama jamaah Kyrgyzstan. Jadi dibuat program biasa. Nah, akhirnya kita buat program biasa taklim, jaulah. Taklim sih nggak bisa karena kita memang nggak bawa kitab. Nah, akhirnya kita buat jaulah, buat bayar. Kita dengar ya semampu kita, karena kalau bahasa Kyrgyzstan sama ini ada terjemahnya tuh, kadang-kadang bahasa Inggris kan gitu kan. Kita terjemahin gitu ke kita, terus yang bisa ke Indonesiain. Alhamdulillah tuh sekitar 8 hari di situ kita buat program. Ya yang khawatirkan ini kan namanya ibu-ibu, kita tas nggak ada, coba bayangin. Terus kemudian kan kita kontak sama orang halako, orang tempatan, bagaimana ini tas-tas ibu-ibu, karena untung juga ini alhamdulillah ibu-ibu nggak ada yang datang bulannya, nggak ada, coba bayangin. Coba selama gitu cuman kalau datang bulan atau bulanannya datang, repot, coba bayangin. Persiapan minim, apa cuma baju yang dipakai aja, bayangin. Baju satunya. Pokoknya Aliyah 1, Rijal juga 1.
yang melekat di badan itu. Alhamdulillah berapa hari akhirnya baru kontak sama kawan-kawan. Tapi kuasa Allah yang nggak dikasih datang bulan ibu-ibu itu ajib ya. Allah. Kita udah khawatir tuh. Masya ini Allah. Ibu-ibu Cara Allah. Ya. Bayangin. Akhirnya ya kita buat program, kemudian juga kita buat nasihat karena beberapa teman tuh anak-anak muda ya termasuknya. Yang sering itu sebenarnya anak muda. Nah, kita kan punya anak banyak di rumah, kita tinggalin coba bayangin. Keluarga yang tinggalin. Kalau ini nggak punya anak. Terus agak ringan pikirannya harusnya gitu. Tapi justru dia yang meluapkan perasaan gitu. Sampai bantal melayang sampai Masya Allah gitu. Akhirnya kita buat musyawarah, terus kita buat bayan nasihat. Kemudian juga sore kita buat bayan sore. Alhamdulillah agak rendah tuh, kita buat mulakot juga sebentar gitu kan, kita sampaikan pokoknya kita buat amal aja ini. Kita tidak ada kemampuan di sini di negeri orang, dalam keadaan seperti kita nggak tahu apa masalahnya. Kalau dideportasi mungkin lebih aman gitu. Iya. Ini kan masalahnya nggak tahu masalah apa nih. Kalau disampaikan lah umpamanya ini ada corona, orang-orang negeri jauh, orang-orang luar negeri lagi di karantina atau lagi di ini, itu mungkin kita aman tenang gitu. Ini mah ditanya orang-orang apa ini? Iya, ngambang. Jadi terus nggak ada berita pasti kepulangan. Itulah terus akhirnya alhamdulillah 8 hari kita tes swab, 2 kali kita di swab, sampai dicolok-colok sampai Masya Allah. Alhamdulillah kita aman lah, semua jamaah aman, nggak ada satupun yang kena corona. Itu ajib tuh. Mungkin sekitar berapa orang ya? Sekitar hampir 25-an atau 25-an sama jamaah Masdoro, jamaah Kyrgyzstan. Nggak ada yang kena ya? Nggak ada yang kena satupun, alhamdulillah tuh. Sehat, pokoknya gerak pokoknya. Sampai orang dalam tuh, orang perawat itu kalau kita buat gerak, dia keluar dari ruangan. Mungkin panas juga karena takut amalan ya? Iya, takut karena ini kok orang nggak takut sama corona. Masalah kalau dia mau rapatnya. Apalagi kalau kita lagi mau minta apa gitu, mau meminta sesuatu, jauh gitu. Iya. Masya Allah. Ya emang ajib ya. Ada apa? Kita belum tahu ini masalah corona terus di karantina gitu orang-orang itu luar. Banyak yang takut mas. Ya dai gitu tetap yang namanya belajar iman ya. Iya. Beda-beda kan ini seseorang. Tapi emang luar biasa itu masanya targetnya ku amalan. Betul. Amal lagi kita tidak punya siapa-siapa. Kayak ini kisah apa itu yang di dalam gua tuh kehalangan batu tuh ya. Kan mereka bisa keluar tuh karena amalnya tuh. Itu yang disampaikan itu juga tuh. Iya. Jadi buat amal. Kita baca Yasin, berzikir sebanyak-banyaknya. Kemudian 8 hari alhamdulillah semua lolos. Alhamdulillah dari pihak polisian, dari pihak yang mengkarantina kita itu selesai, terus kita dikembalikan ke masjid. Jadi dikembalikan ke orang tempatan, kawan-kawan orang tempatan, orang-orang markas gimana terserah gitu. Akhirnya kita dibawa masjid, alhamdulillah ibu-ibu kan agak jauh rumahnya. Nah, cuma tetap kita buat bayan, program Rijal tetap kita jalan. Dan di situ alhamdulillah udah ngumpul dari Kyrgyzstan, dari Sudan, dari Malaysia, dari Thailand. Nah, jadi ngumpul lah alhamdulillah. Kemudian setelah kita sebulan di situ di masjid, kita buat amal baru, ternyata kita nggak boleh keluar sama sekali. Keluar pun kalau cuman bayan 2 orang, 3 orang buat bayar masdoroh, udah kembali lagi. Nah, kemudian ternyata mungkin orang tempatan juga kayaknya ketenangannya takut ketularan katanya corona. Ya akhirnya mungkin orang tempatan juga ngasih tahu sama ke aparat. Udah pas malamnya datang masuk buruk atau itu mah mungkin berapa mobil itu dari aparat itu udah suruh dikarantina lagi kedua. Nah di karantina kedua ini masya Allah lebih parah. Kita berangkat, pindah tempat nggak itu? Pindah tempat, karantina jauh lagi, perjalanan 1,5 jam. Wih, anak mah cuma 2 tempat sama 2 tempat. 2 kali. 2 kali. Nah ini yang kedua ini, masya Allah kita sedih tuh, lebih sedih lagi. Hawa sudah musim panas, coba bayangin. Keadaan udah ngebul, nyamuk udah banyak.
kita gentong-gentong baju apa gembolan, namanya orang keluar negeri, 1 tas 2 tas, masya Allah gede-gede kan, bayangin. Udah sedih lah kita, masya Allah, ya Allah ya karim. Bawalah di tempat perjalanan, kemudian kita buat amal, pokoknya jangan sampai putus amalan. Mas saya juga alhamdulillah ngasih amalan-amalan, pokoknya jangan lupa amalannya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu jangan sampai putus pokoknya. Nah, kemudian alhamdulillah kita sampai ke tempat karantina. Nah, di situ lebih sedih lagi tuh. Karena sekitar jam 12 kita baru nyampe. 12 malam, ternyata tempat karantinanya itu belum apa-apa, belum disiapin apa-apa, masih ngebul, masih gedung kosong, gedung yang udah lama nggak dipakai. Bareng kita duluan, malah itu baru ranjang-ranjangnya yang buat tempat tidur itu baru nyampe, baru nyiapin. Bayangin, lihat ibu-ibu tengah malam, udah sedihnya luar biasa, masya Allah, netesin air mata lah saya tuh. Ibu-ibu, ya Allah, gimana gitu negeri orang. Ya kita udah cerita juga, masya Allah, kalau di negeri Indonesia nggak seperti begini mungkin gitu. Pengalaman beda sama yang Mas Turo dulu. Iya, masya Allah. Nah, kalau banyak kita di orang luar negeri di Indonesia mungkin nggak seperti ini kan, kita gambarannya begitu, nggak seperti kayaknya ini tega amat begitu. Ya, orang jauh harusnya kan dimuliakan kan gitu. Kurang-kurangnya walaupun bukan orang Muslim, biasanya orang India itu orangnya memuliakan orang-orang jauh lah gitu, apalagi orang-orang yang ibu-ibu yang pakai purda itu biasanya dimuliakan. Akan mereka itu kadang-kadang minta doa sama kita kan. Nah, selama gitu akhirnya alhamdulillah masuklah jam 2 malam tuh. 2 malam kita masuk, dapat tempat, dan alhamdulillah saya sama jamaah itu di tempatnya paling depan. Jadi yang luar itu di gedung di dalam tingkat 2 udah masya Allah itu sedih, lebih parah lagi. Ibaratnya ada pintu gerbang udah dikunci, udah nggak bisa kemana-mana dia. Jamaah dari India yang musyawarah di markas pusat itu semua diambil semua sama pemerintah. Ada minta datanya kan ke Nizamuddin, minta datanya siapa-siapa yang hadir di musyawarah Hyderabad itu, musyawarah provinsi. Nah, semuanya kena tuh. Alhamdulillah saya dapat di luar, jadi ada pemandangan tuh, ada masjid tertua itu, masjid gede, masjid masya Allah luar biasa, cuman sepi, nggak ada orang. Makanya ternyata itu waktu belum di lockdown, masya Allah itu tempat paling ramai itu, paling ramai paling ramai, lihat didatangin orang-orang melancong, orang luar biasa. Nah akhirnya alhamdulillah di situ kita kita buat hijab terus. Alhamdulillah terus ibu-ibu dikhususin. Nah, cuman waktu awal ya kita khawatir dari air tuh. Kita tengah malam, masya Allah, ternyata airnya yang buat kita itu nggak ada airnya, nggak nyala air sebelah. Nah yang sebelah itu yang di depan jamaah Iran itu nyala. Cuman itu tempat air itu yang nyala dipentas sama petugas. Ini orang-orang ini nggak boleh lewat sini, nggak boleh masuk ke kamar mandi ini. Khusus buat petugas. Buat petugas dipentas. Allah. Masya Allah. Kita udah setengah malam itu kita pikir, besok gimana nih kalau mau 2 mau 1, apalagi udah lengket begini, bekas kebulan malam itu kan. Gimana ya Allah. Ternyata alhamdulillah besoknya kita laporan ke petugas, air gimana nggak jalan. Akhirnya diperbaiki. Akhirnya yang paling lancar itu air kita. Asli itu air yang sebelah malah mati, yang dipentas sama petugas itu malah mati aja itu. Allah, itu air kita akhirnya orang Iran ke kita, orang orang tempatannya juga, jadi memakai barang-barang yang tempat kita itu. Coba bayangin sedih, kita mandi gantian satu tempat kamar mandi, masya Allah kita. Sedih lah kali itu. Akhirnya kita itu di tempat karantina yang kedua tuh berapa lama sampai mau ke Delhi? Sampai mau pulang? Kita sih memang nggak lama, selama kamar karantina cuma sekitar 8 hari. Di situ agak lama tuh, mungkin hampir 14 harian lah. 14 harian ya. 14 hari di karantina di situ. Cuman alhamdulillah akhirnya kita tadi awal itu makan kan dari pemberian pemerintah tuh.
Jadi cuma nasi sama dal, nggak ada lauk. Kata Amir saya nih kalau ada apa daging ayam sedikit aja kayaknya nikmat amat nih. Cuman orang tempatan juga jangan wanti-wanti pokoknya, jangan kalau namanya daging-daging jangan dimakan. Takutnya yang nyembelih orang yang bukan muslim bukan gitu, orang Islam yang sembelihnya. Nah, Iya. karena emang yang masak kan kita nggak tahu ala gitu. Akhirnya alhamdulillah kita makan nasinya aja karena kita bawa apa itu bawa kecap, bawa saus, bawa bumbu-bumbu, dan alhamdulillah buah-buahan banyak tuh. Berapa dus kita dikasih. Cuma udah mulai banyak kemudahan-kemudahan ya. Udah ada kemudahan. Nah, ini coba ke apa? Pas kargo jari bisa jadi ke Uni Emirat gimana itu ceritanya? Alhamdulillah kemudian kita ngajuin tuh karena udah menjelang akhir. Nah, kita ngajuin dari teman-teman Halako, teman-teman apa Delhi apa India itu kan ngajuin surat exit permit ya. Exit permit ya. Nah, exit permit itu surat yang penting tuh. Kalau surat itu udah keluar itu udah bebas pulang gitu. Masya Allah. Nah, kita ajuin dari ya teman-teman Halako yang diusahakan tuh Mas Turo dipulangkan dulu. Diutamakan. Pokoknya diutamakan Mas Turo supaya bisa pulang dulu. Masya Allah. Kita ada bunga gitu. Nah, ternyata alhamdulillah satu orang keluar exit permitnya. Punya siapa waktu itu? Amir, Ibu Amir. Oh. Jadi Aliyah Amir itu keluar. Masya Allah ternyata. Jadi udah ada gambaran. Masya Allah itu alhamdulillah kita mau pulang duluan. Akhirnya kita udah bincang-bincang sama teman-teman Temboro. Nanti saya pulang duluan. Pokoknya saling mendoakan lah gitu. Ternyata ditunggu-tunggu. Kok malah nggak keluar. Akhirnya dia 2 minggu lebih ya? 2 minggu lebih diajuin lagi. Akhirnya semua diajuin tuh. Diajuin, yang Rijal diajuin, yang itu diajuin kan. Ternyata malah yang Rijal dulu yang keluar. Masya Allah kita nangis tuh. Aduh ya Allah, kita udah sedih, kita udah sama Aliyah itu. Insya Allah kita yang pulang duluan. Ternyata malah kita nggak pulang, exit permitnya cuman itu aja ya sih. Allah sedih. Allah Akbar. Akhirnya alhamdulillah dari apa Temboro exit permitnya keluar semua. Berapa hari kemudian dia bisa pulang. Kontak-kontak dengan KBRI, dengan teman-teman di Delhi, di apa nih Mumbai. Jadi alhamdulillah udah dapat izin pulang tuh. Dari diurus sama Delhi, diurus sama KBRI, dapat pesawat. Akhirnya kan alhamdulillah pulang. Sedih lah gitu. Luar Kita biasa, sedih udah. Cuma apa pulangnya nggak ke Delhi dulu ya? Enggak. Nah, ini kan ke Delhi dulu tuh. Ya, yang dari apa? Anak Temboro tuh, yang 10 orang. Allah Akbar. Nah, setelah itu kita sedih lah. Tadinya rame orang, ternyata tinggal 4 orang satu ruangan gede. Di atas, Masya Allah, kita bagaimana udah dihibur lah sama orang tempatan. Kita jalan-jalan, kita apa refreshing, makan-makan. Itu udah lebih dari 8 bulan ya itu ya? Iya, udah lebih 8 bulan. Kemudian alhamdulillah kita dapat kabar orang tempatan nyiapin rumah. Satu rumah tuh, yaitu Pak Aslam Bay. Kita udah ditempatin rumah, dikasih rumah satu ruangan, satu rumah gede, cuman kita di basement, memang khusus buat Mas Turot. Ada tempat khusus tali mingguan. Nah, kemudian saya di situ mungkin sekitar 1 minggu lebih tuh. Nah, alhamdulillah exit permit dari situ keluar semua tuh. Keluar semua? Nah, keluar semua. Udah keluar, alhamdulillah kita akhirnya dicek swab lagi. Kemudian orang tempatan ini kayaknya karena dari pengadilan itu nggak keluar surat pengadilannya, karena keluarnya dari surat kepolisian, ada kekhawatiran. Jadi khawatir nanti di Delhi itu mentok lagi gitu karena nggak ada surat dari pengadilan. Karena dari Hyderabad itu nggak ngeluarin surat pengadilan, sedangkan di Delhi ngeluarin kan surat pengadilan. Itu bebas pengadilan, bebas ini, bebas apa, bebas tuntutan gitu kan. Nah, dari kita nggak ada. Awalnya ada, cuman ujung-ujungnya nggak ada gitu. Jadi nggak ngeluarin. Akhirnya musyawarah mungkin orang tempatan, akhirnya udah kita lewat Emirat Arab. Yaitu ke mana namanya itu? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Jadi alhamdulillah juga Allah mungkin berikan kesempatan ya kita buat
kalangan ibu-ibu yang pernah Dihibur lah. dihibur. Alhamdulillah kita dari itu ke Hyderabad, terminal pesawat Hyderabad, 2 jam perjalanan, kemudian di Hyderabad terus ke Emirat Arab, ke Dubai. Masya Allah, kehibur di Dubai, Masya. Lihat bagaimana suasana di Dubai, di bandara paling bagus lah ibaratnya, penjemputannya juga mobil yang paling bagus. Kita jalan-jalan tuh, keliling-keliling tuh dari jemputan pertama sampai ke pesawat yang kita mau tumpangin tuh. Kita mungkin berapa jam memang kita ada proses gitu, nunggu proses. Alhamdulillah satu orang ngikutin kita sampai kita naik pesawat. Nah, kita di Dubai juga alhamdulillah waktu itu kan harus membawa uang sekitar 30 juta satu orang. Allah. Jadi satu orang ini dipegangin uang, cuman udah dari awal udah disampaikan. Nah, ini uangnya cuman pinjem aja ya, cuman sampai bandara saja. Nah, kita sudah pikir masalah nih kalau kita diikhlasin ini kayaknya utang beres nih di rumah nih. Jadi syarat buat terlihat ini ya, mungkin ya masuk ke bandara ke bandara tuh harus banyak bawa uang 30 juta. Oh. Jadi kita luar biasa. Kalau ke Indonesia itu 30 Emirat. jutaan lah. Kalau Indonesia itu. Jadi satu kupok itu satu orang, Masya Allah. Ini duitnya masalah dari markas itu luar biasa. Karena satu orang itu ada yang ngasih duit sekitar 200 juta. Itu Aslam itu ngasih duit untuk jamaah itu untuk keperluan, untuk apa makan, untuk keperluan apa aja. Itu sekali gobrak aja 200 juta bayangin. Masya Allah, pengorbanan. Jadi mereka itu ditarget oleh orang tua kita di Delhi itu. Nah, ini pengorbanan kita nggak walau alam, pengorbanan terakhir atau perjuangan terakhir kita nggak tahu. Yang penting bagaimana orang tamu-tamu luar negeri dijamu habis-habisan. Nah, jadi makan dienakin, apa dienakin. Ya mungkin Allah. pas itu memang tempatnya juga alhamdulillah ya, tempat mayoritas Muslim lah. Kalau mungkin Bang Yuri kan di sana kan, Masya Allah, mungkin minoritas Muslimnya di sana. Kalau kita kan mayoritas, dan orang-orang suatu tempatan itu jual daging, jual ini di pinggir jalan udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah dalam perjalanan kita dari Dubai, alhamdulillah sekitar perjalanan itu 8 jam. Nah, jadi kita di atas pesawat itu sekitar 12 jam. Dari Dubai itu langsung nggak transit lagi, langsung ke Indonesia. Memang bandara-bandara yang lain nggak bisa masuk seperti Malaysia. Iya. Terus Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan tengah malam kita jam 12 malam kita nyampe di Suta itu Soekarno-Hatta. Dan alhamdulillah di sana kita udah dijemput sama Dari tim kebun jeruk ya. Orang-orang sana juga ramah-ramah tuh alhamdulillah. Tim dari pemerintah juga kita udah nyampaikan gimana Pak ini apa langsung pulang apa langsung di karantina dulu. Jadi keputusan dari Delhi memang udah disampaikan ke jadi kita alhamdulillah sudah langsung boleh karantina mandiri di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Pengalaman luar Kemudian juga biasa. jemput dari teman-teman kebun jeruk, dan alhamdulillahnya Jumidar orang tua kita hadir itu, Masya Allah, luar biasanya. Pak Yusuf datang jemput kita, Masya Allah, kita sedih lah di situ. Orang tua yang katanya lagi sakit, lagi keadaan kurang sehat, tapi malam-malam bisa jemput sama kita. Alhamdulillah, sama Pak Jali juga, sama Dadan tuh. Waktu itu baru kenal siapa nih, Dadan tapi masalah sekarang malas. Itu tuh wajib pengalaman. Mungkin pengalaman tuh. Iya. Saya aja yang Rijal 6 bulan ngerasainnya kayak gimana ya. Ini apalagi sama istri bawa 9 bulan Mas Turo. Jadi memang wajib kita dikasih targib juga tuh. Jadi jangan menyesal sampai nangis Mas tuh pas kita mau pulang, kalian jangan sampai kapok ke India. Ya, betul. Dan saya mah hari itu langsung berubah pikiran tuh karena apa ya? Lebih banyak bersyukur. Maksudnya bersyukur tuh ingat satu perkataan Pak Cecep itu. Jangan pernah berharap mendapatkan kebahagiaan hakiki, katanya. Manakala belum pernah merasakan kesulitan yang sangat sulit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pengalaman kita kan beda sama yang lain kemarin. Bukan merasa lebih dari yang lain, cuma dikasih pengalaman ku Allah tuh ya harus merasakan lockdown seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini jadi apa ya? Penyemangat buat yang lain yang belum mengambil kerja dakwah, apalagi yang punya niat ke India tuh harus bener-bener gitu. Ya. Memang
sono juga India, masya Allah kita sudah kadang-kadang banyak salah, kita banyak buat salah sama mereka. Kadang kita banyak tuntutan, Iya. banyak masalah, banyak maunya, banyak Padahal mereka keinginan udah itu, ikram habis-habisan. mereka itu masya Allah kita Allahu kadang-kadang Akbar. sedih udah, karena dari kita ini kadang-kadang masya Allah keinginan nggak kepenuhi, marah kita. Kadang-kadang kurang ini, marah kita, masya Allah. Kita nggak sadar mereka tuh masya Allah sudah ada yang 4 bulan, 40 hari dia nungguin kita, nemenin kita, bayangin. Luar biasa maka pengorbanannya tuh, kita Ajib. nggak bisa membalas kebaikan mereka. Betul itu masya Allah. Kita kadang-kadang sedih, betul, nangis kita itu. Ya Allah, mereka itu sampai suruh pulang. Kadang-kadang anak-anaknya juga yang ngamirin kita itu masya Allah sampai pengen ketemu, bayangin. Iya. Pengen ketemu anak-anaknya, cuman dia mikir bagaimana nih orang bisa selamat, bisa kembali. Mereka tahan, padahal ya Allah ya Rabbi, Mereka benar-benar bukan cuma harta, waktunya dihabiskan cuma buat untuk memuliakan tamu. Nah ini penting nih, apalagi buat teman-teman yang mau belajar keluar Masturo. Ini bisa jadi contoh nih Mas Pendi, 9 bulan. Ini buat 3 hari aja kadang-kadang kan kita tuh pikiran tuh, anak gimana. Kalau Rijal yang keluar mah masih bisa apa ya? Anak bangun tengah malam jarang ngelirik bapaknya, pasti yang pertama kali dilirik ibunya tuh. Apalagi anak saya tuh masih kecil. Bangun tengah malam dilirik, bapaknya lagi keluar 4 bulan masih ada ibunya. Coba ini yang anaknya ditinggalin masih 2, 3, 4 tahun. Dia lihat ke kiri nggak ada bapaknya, lihat ke kanan nggak ada ibunya, coba. Ditinggalkan 8 bulan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jadi pengorbanan Mas Pendi ini buat jadi asbab hidayah, khususnya buat Cioma, apalagi hidayah seluruh alam. Dan memang betul saya tampak gitu. Jadi Iya tuh Mas, pengalaman iman ya, nu bisa di-share ke teman-teman. ya, kalau pengalaman iman ya artinya kebanggaan kami itu ya, kita selama 1 bulan terakhir menjelang terakhir itu di tempat ibu-ibu, ruangan ibu itu banjir daripada jamaah. 40 hari, tiap hari itu kita bayan hidayah itu 1 jamaah, 2 jamaah, bahkan pernah sampai ibu-ibu itu tidur itu mungkin bari duduk lah saking sempitnya tempat. Masya Allah itu tiap hari itu, masya Allah. Kita nggak ada, pokoknya ibu-ibu kadang-kadang mungkin pengen istirahat, cuman karena itu ya hadiah dari Allah juga kan, pikir-pikir ini memang hadiah dari Allah. Sampai hampir 25 jamaah itu terbentuk tuh 40 hari Masturo. Kemudian kita dengar juga dari kawan-kawan di Indonesia banjir jamaah. Waduh, masya Allah, ini suatu kebanggaan. Artinya kita juga di sana berjuang di sini di Indonesia, ternyata nggak sia-sia juga. Iya, benar. Bahkan sampai 5.000 target 5.000 jamaah itu melebihi target. Masya Allah. Itu yang saya jadi kebanggaan, jadi ibaratnya ya Allah ya Rabbi. Perjuangan kita tuh terobati lah. Terobati. Kemudian juga orang tua kita dari Nejamuddin, dengan asbab kita ini pengorbanan orang-orang yang di India ini, masalah yang hari ini kena lockdown ini, masya Allah, ini pengorbanan Tuhan tidak akan sia-sia. Iya, dan tidak akan Allah sia-siakan gitu lah. Ya itu yang menjadikan kita semangat lagi gitu. Ya awal mungkin pertengahan kan ibu-ibu pengen pulang. Ternyata Wajar setelah lah, pulang di India di rumah, masya Allah, kata ibu aliyah kita, aduh 1 minggu katanya, kapan kita mau ke India lagi? Masya Allah. Rindu itu baru Waktu di India pengen pulang, Masya Allah. udah di rumah pengen ke India lagi. Itulah ya Allah. Jadi memang ajib. India itu nggak bisa dibayangkan. Pengorbanan ibu-ibu, pengorbanan orang yang keluar ketika di lockdown itu nggak ada bisa dibeli dengan dunia seisinya pun kita, masya Allah, nggak bisa, masya Allah. Pengalaman. Alhamdulillah pengalaman selama, ya mudah-mudahan minta doanya sama kawan-kawan juga untuk bagaimana kita bisa istiqomah dalam usaha dakwah, dalam usaha pengorbanan ini. Dan mudah-mudahan saya minta doanya nih bisa keluar istiqomah lagi juga. Amin. Membayar hidayah apalagi ini. Nah, amin. Ya Allah. Nah gitu. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh telah buat satu jaminan yang disebutkan dalam Al-Quran tuh, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Maka kata ulama, kalau jaminan untuk diterimanya agama, Allah sudah beri jaminan. Tapi yang belum dijamin Allah tuh diterimanya iman. Ini
Kalau agama kita udah alhamdulillah bersyukur udah Islam. Makanya merasa Islam tuh nggak cukup, harus ada perjuangan untuk Islam. Mudah-mudahan semangat video yang dibuat ini tuh menjadi asbab hidayah dan memberikan semangat teman-teman untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terusnya subhanallah bihamdi. Anja Channel.